datang di channel Pojok Asuransi bersama Fajar Nindyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman pojok asuransi di seluruh Indonesia, dari Pulau W sampai dengan Pulau Papua? Semoga teman-teman pojok asuransi masih dalam kondisi sehat walafiat tanpa kurang satu apapun. Kali ini saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat sejenak pemandangan yang ada di sini ya. Ini adalah lahan pertanian yang ada di desa saya di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Dan kalau teman-teman lihat di belakang saya itu adalah salah satu gunung yang terbesar di Jawa Tengah yang bernama Gunung Slamet. Semoga dengan kehadiran saya di channel Pojok Asuransi ini, teman-teman masih dapat memperoleh manfaat dari apa yang akan saya share. Nah, kali ini saya akan coba sampaikan materi tentang sebuah kasus yang pernah terjadi beberapa tahun silam, tepatnya di kota Palu, Sulawesi Tengah, di mana pada saat itu pernah terjadi sebuah musibah yang sangat luar biasa, yaitu peristiwa gempa bumi di tahun 2018. Namun dalam hal ini saya tidak akan membahas aspek teknis dari terjadinya gempa tersebut, namun saya akan coba mengkaitkan peristiwa tersebut dengan asuransi yang sempat juga waktu itu menjadi viral ya di industri, tentang bagaimana liability perusahaan asuransi atas kejadian dimaksud. Kalau kita cermati bahwa setelah terjadinya gempa bumi, ternyata ada massa yang kemudian datang ke lokasi sebuah toko retail, di mana di situ kawanan massa tersebut kemudian melakukan penjarahan. Nah, bagaimana sebenarnya status atas klaim penjarahan toko tersebut pasca peristiwa terjadinya gempa bumi di Palu? Di dalam sebuah berita yang dirilis di sebuah situs berita nasional, dilaporkan adanya sebuah aksi penjarahan yang dialami oleh sebuah toko jaringan retail di Palu, Sulawesi Tengah, yang terjadi pasca peristiwa musibah gempa bumi pada tahun 2018 silam. Dan kerugian yang dialami terbilang cukup besar ya, mengingat bahwa seluruh barang dagangan yang ada di toko tersebut harus habis karena dijalak oleh masyarakat. Dan setelah ditaksir, nilai kerugian yang dialami termasuk cukup besar juga. Di media massa disebutkan mencapai lebih dari 20 miliar rupiah. Nah, pertanyaannya adalah, apakah peristiwa penjarahan tersebut dijamin oleh polis asuransi? Pertanyaan di atas menjadi menarik, mengingat bahwa seolah-olah kalau dilihat secara sekilas, terdapat adanya rentetan kejadian yang saling terkait antara peristiwa gempa bumi dengan kejadian penjarahan, di mana akibat ketiadaan pasukan kebutuhan, masyarakat kemudian bergerak melakukan tindakan melanggar hukum, yaitu menjarah semua stok yang tersimpan di gudang dan toko milik jaringan retail di daerah tersebut. Nah, teman-teman pojok asuransi, guna memudahkan analisa atas kejadian di atas, kita harus mengingat kembali teori proximate cause yang sebelumnya sudah dipelajari, di mana acuan yang bisa kita pakai adalah kasus Pause versus Scottish Union and National 1907, di mana sebuah bahaya atau peril dapat dinyatakan sebagai proximate cause apabila memenuhi syarat. Yang pertama adalah bertindak sebagai penyebab aktif dan efisien atau active and efficient cause. Kemudian syarat yang kedua adalah tanpa intervensi dari kekuatan lain yang bekerja aktif dan berasal dari sumber baru yang independen, atau without the intervention of any force started and working actively from a new and independent source.
Nah, di dalam kasus yang terjadi di Palu, setidaknya ada 2 kejadian atau 2 bahaya yang berpotensi menjadi proximate cause atas kerugian yang dialami toko peritel yang dimaksud. Yang pertama adalah gempa bumi, atau yang kedua adalah penjarahan. Coba kita uji satu persatu ya. Yang pertama, gempa bumi. Kalau kita uji dengan 2 syarat yang harus terpenuhi agar gempa bumi dapat menjadi proximate cause. Syarat pertama, apakah gempa bumi itu bertindak sebagai penyebab aktif dan efisien? Ya. Dapat dianalisa di sini bahwa gempa bumi atau earthquake tersebut dapat dinyatakan sebagai initiating cause, yaitu bahaya yang paling pertama dalam rentetan kejadian yang tidak terlalu jauh dari sisi waktu. Nah, ini dapat diasosiasikan sebagai sebuah domino pertama dari sebuah deretan domino yang berdiri. Lalu gempa bumi menimbulkan tembok bangunan pada sebuah bangunan toko retail di atas mengalami kerusakan. Dalam terminologi causation, ya, gempa bumi merupakan bahaya atau peril, sedangkan kerusakan bangunan toko retail adalah kerugian atau loss. Apabila kerusakan bangunan menyebabkan rusaknya barang lain, maka kerusakan bangunan yang di satu sisi menjadi loss akan berubah posisinya menjadi sebuah bahaya. Jadi begitu seterusnya. Jadi di dalam sebuah konektor atau causation itu, sebuah bahaya akan menyebabkan sebuah kerugian pada peristiwa berikutnya, dan kerugian itu sendiri di peristiwa berikutnya akan menjadi sebuah bahaya bagi kerugian yang berada di belakangnya, dan seterusnya sampai peristiwa yang terakhir. Kemudian untuk syarat yang kedua, apakah gempa bumi itu terjadi tanpa intervensi dari kekuatan lain yang bekerja aktif dan berasal dari sumber baru yang independen? Nah, dari sini apabila dikaitkan dengan adanya kerusakan bangunan, maka dapat dikatakan bahwa gempa bumi tersebut memenuhi syarat dimaksud. Jadi syarat yang pertama dengan syarat yang kedua terpenuhi. Dengan demikian, maka gempa bumi dapat dianggap sebagai proximate cause atas kerusakan bangunan toko retail tadi. Nah, bagaimana dengan adanya kejadian lain, yaitu penjarahan? Di sini disebutkan bahwa ada peristiwa lain, yaitu jarahnya stok barang dagangan, di mana dari sisi waktu terjadi beberapa hari setelah peristiwa gempa bumi tersebut. Apakah kemudian penjarahan dapat dikatakan sebagai sebuah sumber baru yang bersifat independen, dan dia kemudian mengambil alih proximate cause yang sebelumnya disebabkan oleh gempa bumi? Maka untuk membuat kesimpulan tadi, kita harus kembali menguji apakah penjarahan itu berpotensi menjadi sebuah proximate cause yang baru, yaitu dengan cara melakukan uji atas 2 kriteria dimaksud. Yang pertama, apakah betul penjarahan dapat disimpulkan sebagai penyebab aktif dan efisien? Secara sederhana, kita dapat mengambil sebuah pemikiran seperti ini. Apabila gempa bumi tadi dipastikan akan menyebabkan orang-orang akan melakukan penjarahan, jadi dia bergerak secara otomatis karena ia atau orang itu hanya bersifat pasif, maka dapat dipastikan bahwa penjarahan itu bukanlah penyebab aktif dan efisien, karena ia hanya merupakan domino kedua yang terdorong oleh adanya domino pertama yang terjadi, yaitu gempa bumi. Nah, dengan kata lain bahwa gempa bumi itu akan selalu membayang-bayangi dengan sendirinya. Peristiwa ini harus bersifat universal dan berlaku umum di semua tempat, bahwa gempa bumi dipastikan akan menyebabkan orang melakukan penjarahan. Kalau ternyata pertanyaan ini tidak terjawab, artinya gempa bumi itu tidak selalu menyebabkan orang melakukan penjarahan, maka tentu saja gempa bumi dan penjarahan itu bukan merupakan bagian dari
hubungan kausalitas atau sebab akibat, karena keduanya masing-masing akan menjadi sebuah penyebab terpisah dan bekerja sendiri-sendiri. Nah, dengan demikian maka di dalam syarat kedua ini penjarahan tidak bisa menjadi proximate cause baru atas kerusakan bangunan, tetapi ia dapat berpotensi menjadi proximate cause atas musnahnya stok barang dagangan dari toko retail dimaksud. Nah, dari akhir cerita ini maka kita dapat mengambil kesimpulan bahwa atas kerusaknya fisik bangunan secara proksima dapat dikatakan disebabkan oleh gempa bumi. Namun atas musnahnya stok barang dagangan tidak dapat kemudian dikatakan atau disimpulkan secara proksima disebabkan oleh gempa bumi. Namun dalam hal ini lebih cocok seandainya disebabkan oleh peristiwa penjarahan. Nah, kesimpulannya, ketika kita sudah menemukan sebuah proximate cause di dalam sebuah peristiwa kejadian yang dilaporkan oleh pemilik polis, maka kita dapat melihat selanjutnya apakah wording polis akan bertanggung jawab atau memiliki liability atas kejadian dimaksud. Ada beberapa kemungkinan ya yang kita bisa lihat polis apa yang dimiliki oleh tertanggung. Bisa jadi dia hanya memiliki polis asuransi kebakaran standar tanpa perluasan. Kemudian kemungkinan yang kedua, dia bisa memiliki polis kebakaran plus perluasan gempa bumi, atau skema ketiga bisa jadi dia memiliki polis kebakaran tanpa diperluas dengan gempa bumi, namun diperluas dengan kerusuhan, di mana di dalamnya ada unsur penjarahan. Nah, untuk kasus yang terjadi di Palu dan dikaitkan dengan wording polis yang ada, kita harus mengupasnya satu persatu. Apakah masing-masing polis memiliki liability atau tanggung jawab atas kejadian dimaksud. Oke teman-teman, namun untuk selanjutnya pembahasan atas detail tanggung jawab polis ini akan saya sambung di pertemuan selanjutnya. Dan untuk itulah maka jangan lupa untuk selalu ikuti Pojok Asuransi Channel. Jangan lupa juga untuk subscribe, kemudian komen, kemudian share dan like video-video yang sudah dan akan saya upload di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.